TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kalau memang keterangan saudara berdasarkan data-data ya saudara sampaikan seperti itu ya, karena tebal sekali ini saya yakin juga tidak mungkin saudara hafal angka per angka kan gitu kan. Pernah dimintai keterangan oleh penyidik di Kejaksaan Agung dalam perkara terdakwa ini? Semuanya pernah ya diminta keterangannya? Baik. Ketika diminta keterangan oleh penyidik, apakah saudara merasa dipaksa, diancam, atau ditekan? Tidak. Tidak ya? Semuanya memberikan keterangan dengan jujur apa adanya pada waktu itu? Ya. Oke. Baik. Ketika memberikan keterangan, kemudian keterangan saudara tentunya dituangkan dalam bentuk berita acara. Benar ya? Apakah ini berita acara yang pemeriksaan saksi masing-masing saksi, benar? Betul. Saudara tanda tangan? Betul. Sebelum ditandatangani apakah sudah dibaca isinya? Ya. Sudah. Apakah isinya sudah sesuai dengan apa yang saudara terangkan kepada penyidik? Ya. Sudah sesuai. Baik. Kalau begitu kita mulai dari Yang saya mau tanyakan adalah di BAP saudari menjelaskan soal tanggal 21 November 2014 ada transaksi dari PT Fajar Indah Perkasa kepada Bank Windu sebesar 150 miliar 3 kali putaran. Ya. Saudari ingat ini? Ingat. Ditransaksikannya melalui apa ini? Mic-nya saudari, sorry. Mic-nya. Oke. Saya buka catatan saya, Pak. Izin saya punya catatan. Silakan. Maaf atas nama PT Fajar. Di BAP saudari nomor 6 tanggal 21 November 2014 dari PT Fajar Indah Perkasa di Bank Windu. Iya. Transaksinya 150 miliar 3 kali putaran menggunakan apa? Saya nggak ketemu, saya lupa ya. Kalau salah pakai cek ya. Pakai cek. Saya lupa. Sorry, Pak. Yang mulia izin kami bacakan BAP saudari saksi. Silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. BAP 6 ya? Nomor 6 yang mulia. Oke, silakan dibacakan. Kami bacakan di bagian jawabannya saja. Saudari mohon bisa didengar ya. Iya. Bahwa berdasarkan mutasi rekening koran PT Hokindo Media Tama tanggal 21 November 2014 dapat saya jelaskan terdapat transaksi dana masuk ke PT Hokindo Media Tama sebanyak 50 miliar rupiah dari Fajar Indah Megah Perkasa sebanyak 3 kali. Selanjutnya terdapat transaksi keluar atau transfer dari PT Hokindo Media Tama kepada Beni Cokro Saputro sebesar 50 miliar dengan keterangan beli saham sebanyak 3 kali. Bahwa dari mutasi rekening koran tidak terdapat informasi untuk membeli saham PT Duta Regensi Karunia dan PT Nusa Makmur Cipta Sentosa. Bahwa yang tercatat di mutasi hanya keterangan beli saham. Ya ini saudari ya. Transaksi transfer dana dari PT Hokindo Media Tama kepada Beni Cokro Saputro melalui cek yang ditandatangani oleh Beni Cokro Saputro. Saudari ingat ini? Ingat. Jadi transaksinya melalui apa? Cek. Cek. Ya. Tanda tangannya siapa saudari? Beni Cokro. Beni Cokro Saputro. Pertanyaan saya saudari, apakah ada data yang menunjukkan bahwa saudara terdakwa yang menandatangani cek itu? Maaf, coba diulang. Tadi kan ini cek melalui saudara Beni. Betul. Betul. Pertanyaannya, apakah sepengetahuan saudari ada transaksi yang menggunakan nama terdakwa di sini? Yang menandatangani cek gitu. Nama Teddy Cokro Saputro ada enggak? Oh, Dicek itu loh. namanya saya nggak lupa ya. Lupa. Maaf ya. Baik yang mulia, terima kasih. Saya buat lebih simpel saja kalau gitu untuk saudari. Dari tanggal 21 November ada cek tanda tangani oleh saudara Beni Cokro Saputro. Pertanyaan saya di BAP-nya ada lagi transaksi tanggal 25 November 2014. Kemudian 3 hari kemudian 28 November 2014 di BAP saudari mengatakan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saudara Beni Cokro Saputro. Begitu ya? Ini sesuai BAP saudari ini? Iya, sudah dibenarkan tadi. Baik.
Pertanyaan saya, saudari, ya ini agak mengulangi, tapi saya harap saudari bisa kembali mengingat, apakah dalam sistem atau sepengetahuan saudari saksi, ya tapi bukan yang dikira-kira, adakah transaksi cek tanda tangan yang dilakukan oleh saudara terdakwa? Baik yang mulia, dari kami cukup, terima kasih yang mulia. Lupa? Lupa, Pak. Lupa ya? Karena udah lama. Sudah lupa karena sudah lama. Terdakwa ada pertanyaan tidak? Cukup tidak ada. Cukup tidak ada ya. Ada barang bukti untuk saksi ini? Silakan. Jakarta, Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, telah dilakukan persidangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Teddy Cokro Saputro. Adapun agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa dari pihak bank, KSEI, dan BEI yang berjumlah 5 orang. Dalam persidangan tersebut, saksi Yulia Asnita yang merupakan Regional Support China Construction Bank Indonesia menjelaskan mengenai adanya aliran dana dari PT Fajarindah Megah Perkasa kepada Hokindo dan anak-anak perusahaannya pada tahun 2014, terhitung sejak dilakukan pembukaan rekening di PT Hokindo Mediatama yang dilakukan pada tanggal 19 November tahun 2014 dan PT Rimo International Lestari, terbuka, pada tanggal 30 Januari tahun 2015. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Teddy, Genesius Anugerah menyampaikan fakta terkait legal standing Teddy di Hokindo dan Rimo, khususnya pada jabatan direktur. Selanjutnya, dalam persidangan, masih pada saksi yang sama, yaitu Yulia Asnita, menjelaskan mengenai adanya putar-putar uang guna pembelian saham milik Beni Cokro di sekitaran akhir November tahun 2014, di mana fakta persidangan menyebutkan adanya putaran uang tersebut dilakukan kepada PT Hokindo Mediatama menggunakan cek yang ditandatangani oleh Beni Cokro. Genesius menegaskan, mengenai peran Teddy yang menjabat menjadi direktur pada 2015, padahal putar-putar uang tersebut dilakukan pada akhir 2014. Iya, tadi saksi dihadirkan ya, itu soal ada dari CIMB, ada dari Bank China Construction Bank, ya, terus juga ada dari KSEI. Itu adalah soal penjelasan soal transaksi yang dilakukan yang diduga itu mengarah kepada saudara Teddy. Tapi faktanya ya, itu dimulai dari pembukaan rekening pun, itu pembukaan bukan dilakukan oleh Teddy, tapi dilakukan oleh direktur-direktur itu jauh sebelum Teddy menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan tersebut, ada di Rimo, ada di Nusa. Nah, dari transaksi dari pembukaan rekening itu semisal ada tadi November 2014, ya kan? Padahal saudara Teddy itu menjabat itu pada tahun 2015. Jadi jauh tempusnya sebelum dari apa yang disangkakan. Di Rimo sendiri yang sekarang happening itu misal pembukaan rekening di Januari 2015. Tapi saudara Teddy menjabat sebagai direktur utama itu ada di tahun 2017. Jadi tempusnya itu jauh. Terus juga semisal soal transaksi cek atau giro, itu tadi di persidangan dibilang bahwa soal tanda tangan, itu tanda tangannya bukan tanda tangan Teddy, tapi tanda tangannya adalah tanda tangan Beni Cokro Saputro. Jadi secara dari sini kami percaya diri ya bahwa Teddy itu keterlibatannya itu tidak ada soal transaksi-transaksi yang merugikan negara. Kalau itu secara objektif saya bisa bilang ya, mungkin saksinya yang tidak mengetahui secara substansinya, mungkin itu. Jadi itu bukan persoalan pada terdakwa, tapi saya melihat itu saksinya yang memang secara objektif dia itu memang kurang tahu karena bukan di bidang jabatannya. Fakta itu tadi dibilang Beni Cokro yang buka tanda tangan. Ada tanda tangan cek apa semua Beni Cokro, bukan Teddy Cokro. Ya, dan tadi saya sampaikan sendiri menjabat sebagai direktur-direktur itu jauh sebelum dari permasalahan. Contohnya tadi Rimo tuh pembukaan rekening 2015 Januari 2015. Tapi Teddy menjabat sebagai dirut di situ itu tahun 2017. Saya yakin ya gitu loh. Karena keterlibatannya mau transaksi, lalu juga mau soal pembukaan rekening, dari persidangan awal juga soal
transaksi saham juga pembukaannya Pak Teddy juga nggak tahu gitu loh. Terus transaksi soal uang, putar-putar uang itu juga tidak diketahui oleh Teddy. Jadi dari sini kami yakin sih, optimis lah bahwa Teddy ini memang nggak punya keterlibatan soal akibat kerugian negara dari Asabri. Ya itu tadi soal putar-putar uang. Misalnya kita bilang putar-putar uang itu dibuka mulai 2014. Loh, tapi saudara Teddy itu mulai menjabat aja 2015. Jadi bagaimana mungkin Teddy putar-putar uang yang tidak di jabatannya? Vio Genesius sampai ke statement putar-putar. Genesius menginformasikan pada persidangan selanjutnya Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022 mengagendakan pemeriksaan saksi mahkota. Menurutnya, kemungkinan Beni Cokro Saputro yang merupakan kakak Teddy turut dihadirkan pada persidangan ini, termasuk Adam Damiri, Sony Wijaya, Hari Setianto, Jimmy Sutopo, dan Bahtiar Effendi. Yang saya mau sampaikan begini ya, bahwa pada intinya saya kembali, ini soal transaksi yang diduga ada putar-putar uang. Yaitu saya bisa sampaikan di awal, kalau soal keterlibatan, bagaimana seorang yang bukan pengurus perseroan, itu bisa perintah-perintah satu perusahaan. Padahal dia bukan pengurus. Di sana kan perusahaan ada pemegang saham, ada pengurus lain yang nggak mau diintervensi, gitu. Jadi ya, saudara Teddy menjabat sebagai direktur itu setelah dari apa yang disangkakan soal putar-putar uang itu. Ya tadi saya juga sudah memastikan kembali ya kepada majelis maupun jaksa penuntut umum kalau minggu depan itu adalah saksi fakta dan juga ada saksi mahkota. Jadi saksi mahkota itu kemungkinan akan ada Beni Cokro di situ, terus juga mungkin ada Adam Damiri dan segala yang saya nggak tahu dari jaksa akan hadirkan. Jadi ya kita lihat besok lah minggu depan. Kamis, persidangan akan datang Kamis karena Rabu libur ya.